Halo semuanya, kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai transformasi geometri. Nah, pada bab ini kita akan mempelajari bagaimana cara untuk mencari bayangan dari suatu titik atau suatu garis yang telah ditransformasikan. Nah, dalam melakukan transformasi geometri ini kita membutuhkan matriks yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, transformasi geometri ini ada 4 macam, yaitu translasi atau pergeseran, refleksi atau pencerminan, rotasi atau perputaran, dan dilatasi atau perkalian. Nah, yang pertama yaitu translasi atau pergeseran. Translasi atau pergeseran adalah bentuk transformasi untuk memindahkan suatu objek pada bidang data dengan jarak dan arah tertentu. Jadi, jika suatu titik Px, Y ditranslasikan oleh T sama dengan AB, artinya titik PXY akan ditranslasikan sejauh A satuan sepanjang sumbu X dan Y satuan sepanjang sumbu Y. Nah, untuk rumusnya sendiri yaitu adalah x-aksen sama untuk x-aksen yaitu X tambah A dan Y-aksen Y tambah B. Nah, untuk persamaan x-aksen Y-aksen tadi kita memperoleh hubungan untuk A dan B-nya. Jadi jika A lebih dari 0, maka arah pergeseran akan ke kanan. Nah, dari titik PXY ini kita geser ke A yang lebih dari 0, maka dia akan bergerak ke kanan. Kemudian jika A-nya kurang dari 0, maka arah yang bergerak itu ke kiri. Begitu juga untuk B-nya. Jika B-nya lebih dari 0 atau positif akan bergeser ke atas, sedangkan jika B-nya kurang dari 0 akan bergerak ke bawah. Nah, untuk contoh dari translasi itu yaitu tentukan bayangan titik P 2,5 dan Q 3,1 oleh translasi P 23. Nah, untuk titik P-nya yaitu tinggal kita jumlahkan saja, yaitu 2 ditambah A-nya tadi 2 juga, 2 tambah 2. Kemudian untuk titik E-nya min 5 ditambahkan dengan 3. Diperoleh A aksennya 4 dan min 2. 4, min 2. Kemudian untuk titik Q juga sama dengan cara mencari titik P-nya. Kemudian untuk soal yang kedua, tentukan translasi dari persamaan parabola X sama dengan Y kuadrat oleh translasi T sama dengan min 1, 3. Nah, jadi dari rumus translasi tadi yang X-aksen sama dengan X tambah A, kita masukkan X-aksen sama dengan X, ini min 1 jadi X kurang 1, kemudian Y-aksen juga sama, Y ditambah 3. Karena persamaan yang tersedia itu dalam bentuk X dan Y, maka kita buat persamaan X-aksen tadi menjadi X sama dengan. Jadi diperoleh persamaan ini. Kemudian kita substitusikan X dan Y-nya ke persamaan parabola tadi. Jadi kita peroleh persamaan parabola seperti ini. Dengan gambarnya yaitu seperti pada gambar di bawah ini. Kemudian kita akan membahas mengenai refleksi atau pencerminan. Nah, refleksi atau pencerminan ini adalah bentuk transformasi geometri yang memindahkan objek menjadi bayangan seperti di depan cermin. Misalkan suatu segitiga dicerminkan terhadap garis L dan pencerminan akan diperlihatkan pada gambar seperti berikut. Nah, untuk ilustrasinya sendiri yaitu di sini. Jadi ini adalah titik awalnya yaitu Px, Y. Kemudian jika ia dicerminkan terhadap sumbu Y, maka dia berada di P aksen yaitu min X, Y. Kemudian untuk jika dicerminkan terhadap sumbu X, maka ia akan titik bayangannya akan X, min Y. Nah, dari ilustrasi tadi kita peroleh jika titik Px, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka sumbu
maka akan menghasilkan bayangan yaitu X, min Y, sehingga kita peroleh X aksen akan sama dengan X dan Y aksennya sama dengan min Y. Jadi kita buat dalam bentuk persamaan, yaitu X aksen sama dengan X ditambah 0 kali Y dan Y aksen sama dengan 0 dikali X dikurang Y. Nah, sehingga kita masukkan menjadi persamaan matriks seperti yang tertulis di sini. Jadi kita peroleh bahwa matriks 1 0 0 min 1 kita sebut sebagai matriks pencerminan terhadap sumbu X. Kemudian untuk sumbu Y nya juga sama dengan cara yang tadi, sehingga kita memperoleh masing-masing rumus untuk pencerminan terhadap sumbu X, sumbu Y, titik asal 0, titik asal 0,0, terus terhadap garis Y sama dengan X, terhadap garis Y sama dengan min X, dan terhadap garis Y sama dengan X tan A. Kemudian jika tadi pencerminannya terhadap sumbu X dan sumbu Y, maka kita akan mencoba jika kita mencerminkan terhadap sumbu X sama dengan H atau Y sama dengan K. Nah, jika sumbu cerminnya garis X sama dengan H, maka hasil bayangannya akan menjadi P aksen 2H kurang X, Y. Sedangkan jika garis Y sama dengan K, yaitu P aksen X, 2K kurang Y. Nah, untuk sumbu cerminnya garis Y sama dengan MX atau dalam bentuk garis yang memiliki gradien, maka matriksnya itu seperti ini, yaitu 1 per M kuadrat tambah 1 dikalikan dengan matriks 2 kali 2, yaitu 2 kali 2 dengan elemen 1 kurang M kuadrat 2M M kuadrat dikurang 1. Kemudian kita masuk ke contoh soal. Nah, jika koordinat titik suatu sudut segitiga ABC adalah A 4,0, B 6,3 dan C 1,4, tentukan bayangan dari titik-titik tersebut jika direfleksikan terhadap garis X sama dengan min 2. Kita masukkan seperti rumus yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi kita lihat, kita peroleh diketahui garis X sama sumbunya itu adalah X sama dengan min 2. Jadi hanya adalah min 2. Kemudian karena direfleksikan terhadap garis X sama dengan H, maka kita masukkan seperti rumus yang X sama dengan H tadi. Jadi X aksen sama dengan 2H kurang X dan Y aksen sama dengan Y. Kita masukkan, jadi X aksen sama dengan 2 dikali min 2 dikurang 4. Titik awalnya tadi. Jadi min 8, sedangkan Y aksennya akan sama dengan titik awalnya tadi. Begitu juga dengan bayangan titik B dan C, caranya sama. Nah, jadi kita masukkan ke sumbu koordinatnya. Jadi kita peroleh bahwa gambar bayangannya yaitu seperti yang ditampilkan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai rotasi atau perputaran. Nah, rotasi adalah bentuk transformasi geometri untuk memindahkan objek dengan cara pemutaran. Untuk melakukan rotasi diperlukan titik pusat sebesar sudut dan arah sudut rotasi. Rotasi adalah bentuk transformasi geometri untuk memindahkan objek dengan cara pemutaran. Kemudian untuk melakukan rotasi kita perlu titik pusat, besar sudut, dan arah sudut rotasi. Nah, untuk rotasi itu dapat kita ilustrasikan seperti gambar berikut. Misalkan titik PX, Y diputar dengan titik pusatnya adalah 0,0 dengan sudut putar sebesar Q radian dan berlawanan arah jarum jam. Untuk mendapatkan titik hasil rotasi, yaitu berarti P aksen X, Y P aksen dengan titik X aksen, Y aksen akan diilustrasikan seperti gambar ini. Kemudian dari gambar ini kita dapat melihat bahwa dari titik O ke P akan sama dengan titik O ke P aksen. Dan kita misalkan bahwa OP sama dengan OP aksen adalah R. Kemudian untuk sudut XOP yaitu adalah sebesar alfa dan sudut POP
P aksen itu theta. Kemudian dari segitiga XOP kita dapat peroleh bahwa nilai dari X adalah R cos alpha. Ini X harusnya. Nilai dari X adalah R cos alpha. Kemudian untuk Y itu R sin alpha. Kemudian untuk segitiga X aksen OP aksen itu dari segitiga ini nilai dari X aksennya sama dengan R cos sudut ini alpha ditambah theta. Jadi kita jabarkan, jadi cos alpha cos theta kurang sin alpha sin theta. Jadi tadi nilai R cos alpha itu sama dengan X. Jadi kita substitusi menjadi X cos theta, kemudian R sin alfanya tadi kita sama dengan Y, maka kita substitusi menjadi Y sin theta, sehingga kita peroleh persamaan X aksen yaitu X cos theta kurang Y sin theta. Ini adalah persamaan yang pertama. Kemudian untuk Y aksennya juga sama, tapi dia menggunakan sin, yaitu R sin alfa ditambah theta. Kemudian kita jabarkan jadi R sin alfa cos theta tambah cos alfa sin theta. Kemudian kita masukkan nilai persamaannya tadi. Untuk R sin alfa sama dengan Y, jadi kita substitusikan. Kemudian R cos alfa juga sama dengan X, kita substitusikan, sehingga kita peroleh persamaan kedua, yaitu Y aksen sama dengan X sin theta tambah Y cos theta. Kemudian dari persamaan 1 dan persamaan 2 kita peroleh persamaan X aksen dan Y aksen, yaitu X aksen sama dengan X cos theta kurang Y sin theta, dan Y aksen sama dengan X sin theta tambah Y cos theta. Kemudian jika dalam bentuk matriks kita dapat nyatakan sebagai berikut. Kemudian kita perolehlah rumus jika titik P, X, Y diputar dengan pusat 0,0 sebesar Q radian, akan kita peroleh titik bayangannya itu P aksen dengan titik X aksen, Y aksen, dimana X aksen Y aksen sama dengan cos theta min sin theta cos theta dikali XY. Nah, jika tadi dengan di titik pusat 0,0, bagaimana jika titik PX, Y diputar dengan pusat A, B? Nah, untuk rotasi jika pusatnya A, B, kita hanya perlu mengurangkan X aksen, Y aksen, dan XY nya, sehingga kita peroleh persamaan dalam bentuk matriks untuk nilai X aksen, Y aksen, atau kita juga dapat menulisnya seperti ini: cos theta min sin theta cos theta X kurang A, Y kurang B ditambah AB. Nah, untuk contoh soalnya yaitu tentukan bayangan dari persamaan parabola Y sama dengan X kuadrat diputar dengan sudut putar sebesar 90 derajat dan berlawan arah jarum jam dengan titik pusat 2,0. Nah, dari pusat rotasi 2,0 dan besar sudut putarnya itu 90 derajat, maka persamaan rotasinya kita masukkan ke rumus ini tadi. Untuk pusat rotasinya itu 2,0, jadi X aksen dikurang 2 dan Y aksen dikurang 0. Untuk sudut-sudutnya atau theta itu 90 derajat kita masukkan. Kemudian kita peroleh persamaan X aksen dan Y aksennya seperti ini. Kemudian kita menjadikan bentuknya yaitu X sama dengan dan Y sama dengan, agar bisa kita substitusikan ke persamaan awalnya tadi. Nah, kita sudah ketemu persamaan X dan Y, kemudian kita substitusikan, jadi kita peroleh persamaan bayangannya yaitu X sama dengan min Y kuadrat dikurang 4Y kurang 2. Kemudian kita akan membahas yang terakhir, yaitu tentang dilatasi atau perkalian.
Dilatasi adalah bentuk transformasi geometri yang memperbesar atau memperkecil objek tanpa mengubah bentuk objek tersebut. Nah, untuk melakukan dilatasi kita perlu pusat dilatasi dan faktor pengalih atau skala. Jika skalanya lebih dari 1, maka bentuk objek akan diperbesar. Sebaliknya, jika skalanya kurang dari 1, maka objeknya akan diperkecil. Nah, untuk ilustrasinya sendiri yaitu seperti di bawah di gambar ini, yaitu jika titik Px, Y di sini dilakukan dengan pusatnya 0,0 dan skalanya itu sebesar A. Kemudian kita peroleh dilatasi dengan pusat 0,0 dan skalanya adalah K dapat dinyatakan dalam bentuk yaitu X aksen sama dengan Kx dan Y aksen sama dengan Ky. Kita buat dalam bentuk persamaan matriks yaitu X aksen Y aksen sama dengan K00K dikali XY. Kemudian jika tadi dalam dilakukan dengan pusat 0,0, jika pusatnya A, B, itu juga caranya hampir sama dengan rotasi tadi, yaitu kita hanya perlu mengurangkan X aksen, Y aksen, dan X Y nya. Jadi kita pindahkan saja A nya tadi yang X aksen kurang A, A nya kita pindahkan ke kanan, dan Y aksen kurang B nya kita pindahkan ke kanan, sehingga kita peroleh dalam persamaan dalam bentuk matriks yaitu seperti ini. Kemudian untuk contoh soalnya yaitu gambarlah bayangan segitiga ABC dengan titik-titik sudutnya adalah A 5,0 dan B 6,2 dan C 3,3 yang didilatasi terhadap titik pusat dilatasi P 1,1 dengan faktor dilatasinya min 2 atau skalanya min 2. Yang pertama kita tentukan terlebih dahulu bayangan dari titik-titik sudutnya. Jadi diketahui titik pusat dilatasi adalah 1,1, maka A-nya 1 dan B-nya 1. Kemudian faktor dilatasinya atau skala itu min 2, jadi K-nya min 2. Kemudian bayangannya ditentukan dengan menggunakan persamaan dilatasi terhadap titik pusat A, B, yaitu seperti rumus ini atau persamaannya seperti ini. Kita masukkan untuk A-nya 5,0, kita masukkan ke rumus ini, jadi X aksen sama dengan 1 ditambah min 2 dikali 5 kurang 1, jadi kita peroleh min 7, dan Y aksennya yaitu 1 ditambah min 2 dikali 0 kurang 1 yaitu 3. Jadi kita peroleh bayangan dari A nya adalah min 7,3. Untuk P dan C juga sama cara mencarinya. Kemudian titik bayangan tadi kita masukkan ke sistem koordinat sehingga kita peroleh gambar bangun datar yang terbentuk seperti gambar berikut. Nah, jadi sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.